Nama saya Sriwayani Fauji dengan NIM 210180086. Di sini saya akan merangkum materi pertemuan 1 yaitu pengenalan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce merupakan kegiatan bisnis atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Ada beberapa tipe aplikasi dalam sistem e-commerce, yaitu yang pertama ada Electronic Market atau EMS, yaitu sebuah sistem informasi yang terorganisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Dan yang kedua ada Electronic Data Interchange atau EDI, yakni sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antar organisasi-organisasi komersial. Yang ketiga ada internet commerce, yakni penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk pedagang. E-commerce sendiri memiliki 5 konsep dasar, yaitu ada automation, streamlining atau integration, ada publishing, interaction, dan transaction. E-commerce memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu transaksi tanpa batas, transaksi anonim, produk digital dan non-digital, serta produk barang tak berwujud. Adapun tantangan perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu yang pertama, kultur, di mana masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog, masih harus melihat fisik atau memegang barang yang dijual, dan masih senang menawar harga yang dijual. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan antar penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan terhadap pembayaran elektronik masih kurang. Terdapat beberapa ruang lingkup e-commerce, yaitu ada business to business atau B2B, contohnya Alibaba dan Amazon Business. Kemudian ada business to consumer, yaitu B2C, contohnya Amazon, eBay, dan Alibaba. Dan juga ada customer to customer atau C2C, contohnya eBay dan Facebook Marketplace. Dan yang terakhir ada consumer to business, yaitu C2B, contohnya GoFindMe dan Indiegogo. Halo, saya Lola Lydia Saptianingrum dengan ujung NIM 081. Di sini saya akan merangkum materi pertemuan 2, yaitu manfaat, tantangan e-commerce, dan klasifikasi model bisnis e-commerce. Ada beberapa manfaat e-commerce bagi perusahaan, antara lain dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar untuk hitungan global. Selanjutnya, biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. Kemudian, dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur, dan pelanggan secara online. Dan yang terakhir, tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Selain itu, ada pula resiko yang dapat dialami e-commerce. Hal ini pun terbagi menjadi 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Dalam aspek internal, dapat memicu kecelakaan atau kegagalan sistem, serta akuntabilitas yang tidak efektif. Dalam aspek eksternal, dapat memicu resiko penyusup seperti hacker dan cybercrime. Selanjutnya, model bisnis. Apa itu model bisnis? Menurut Michael Rata, model bisnis adalah metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Ada beberapa model bisnis dalam e-commerce yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, brokerage. Model bisnis ini membawa pembeli dan penjual pada satu tempat yang sama dan menjadi fasilitator transaksi. Contoh model bisnis ini adalah www.amazon.com. Yang kedua, advertising. Merupakan pengembangan dari model penyiaran broadcasting tradisional. Dalam hal ini, yang menjadi penyiar adalah situs web yang menyediakan isi dan layanan yang dikombinasikan dengan iklan yang terletak di banner. Contoh model bisnis ini adalah www.iklanbaris.com. Yang ketiga, intermediary. Model bisnis ini adalah data mengenai pembeli dan kebiasaan membeli mereka sangat penting. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan analisis. Contoh dari model bisnis ini yaitu eBay dan Expedia.com. Model bisnis yang keempat yaitu merchant. Model bisnis ini merupakan bentuk elektronis dari penjualan barang secara grosir maupun eceran atau retail. Contoh dari model bisnis ini yaitu tanahabang.com. Yang kelima yaitu manufaktur. Perusahaan brick and mortar yang sudah mempunyai basis industri sendiri. Contoh model bisnis manufaktur ini adalah www.mizan.com. Model bisnis yang keenam yaitu affiliate. Model bisnis ini memungkinkan afiliasi antar situs web e-commerce untuk melakukan promosi atau penjualan di internet. Contoh bisnisnya yaitu www.tokobagus.com. Selanjutnya, model bisnis community.
Model bisnis ini berbasiskan pada kepuasan pengunjung situs. Pada beberapa kasus pengunjung merupakan penyumbang isi dan pendapatan dari situs web tersebut. Contohnya www.kaskus.news. Dan model bisnis yang terakhir yaitu subscription, yaitu pengunjung membayarkan sejumlah uang pada saat akan mengakses situs tersebut. Isi dari situs tersebut merupakan informasi yang bernilai tinggi. Contoh dari model bisnis ini yaitu www.acm.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Arifah dengan NIM 2101864. Di sini saya akan menjelaskan PPT pertemuan 3 mata kuliah e-commerce tentang e-marketplace, iklan, dan e-tailing. E-marketplace merupakan pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronik. Contohnya seperti Tokopedia. Pertimbangan untuk bergabung ke dalam marketplace, yang pertama ada kepemilikan, kedua biaya, ketiga kemudahan penggunaan atau dukungan, yang keempat ada industri yang sesuai, yang kelima ada partisipasi marketplace, yang keenam keamanan atau privasi, ketujuh pelayanan, dan kedelapan proses integrasi. Komponen marketplace ada konsumen, penjual barang, dan front end, mitra bisnis, dukungan pelayanan, infrastruktur, dan back end. Faktor konsumen dalam membeli. Yang pertama ada pemrakarsa atau intiatator, yang kedua ada pengaruh atau influencer, yang ketiga kebutuhan. Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola memasarkan produk minumannya dengan merek tertentu di setiap daerah dengan nama yang berbeda. Contohnya di Jepang dengan nama Skombisha, Georgia, dan Leticia. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet. Pelayanan pelanggan. Yang pertama, iklan harus berhubungan dengan proses ordering. Kedua, strategi menarik perhatian pengunjung ke suatu situs web. Yang ketiga, tidak hanya mengandalkan situs web saja. Yang keempat, padukan nama perusahaan dengan nama situs web. Yang kelima, pastikan alamat situs web selalu terlihat. Pelayanan pengiriman untuk pelanggan pada internet. Yang pertama ada tangible, reality, responsiveness, asuransi, empati. Metode web surfing ada banner, splash screen, spot leasing, URL, email, dan chatting room. E-tailing merupakan suatu perantara penjualan seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan atau memanfaatkan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Karakteristik keberhasilannya ada konten dari website, komunitas dalam internet, dan komersialisasi. Yang keempat, konsep dasar model bisnis. E-tailing ada channel support, kategori killers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evaliani dengan NIM 2101856. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 4 dan 5. Yang pertama itu m-commerce. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Jasa transaksi yang terpercaya melalui mobile device untuk pertukaran barang atau jasa antar konsumen, pedagang, dan institusi finansial, meliputi perbankan, perdagangan, pembelian, tiketing, perlelangan, travel, manajemen, dan lain-lainnya. Keuntungan dari m-commerce yang pertama itu mobilitas, kedua jangkauan luas, ketiga ubiquitas, keempat kenyamanan, dan sebagainya. Yang kedua itu pengertian e-payment. E-payment adalah suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional. Pelanggan mengirimkan semua data yang terkait pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal
lebih lanjut antar pedagang dan pelanggan. Di dalam model e-payment terdapat beberapa sistem pembayaran. Yang pertama itu micropayment, 2 e-wallet, 3 e-cash atau digital cash, 4 credit card, 5 electronic bill present dan payment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2101800083. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari pertemuan 6 dan 7 yaitu hukum e-commerce. Pembahasan yaitu 1. Cybercrime dalam e-commerce, 2. Hukum e-commerce. Cybercrime dalam e-commerce oleh Edmond Makarim didefinisikan sebagai segala tindakan yang mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan cybercrime terkait dengan e-commerce yaitu 1. Pencurian nomor kartu kredit atau carding, 2. Hacker dan cracker, 3. Penyerangan situs atau email melalui virus dan spamming. Adapun hukum dari e-commerce adalah hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Mas Wirantoro dalam Bistek nomor 10 24 Juli tahun 2052 secara garis besar ada 5 topik cyber law di setiap negara yaitu 1. Information security, 2. Online transaction, 3. Right in electronic information, 4. Regulation information content, 5. Regulation online content. Jenis kejahatan dan hukumannya. 1. Carding, Pasal 27 UU ITE tahun 2008, Pasal 28 UU ITE tahun 2008, Pasal 29 UU ITE tahun 2008, Pasal 32 UU ITE tahun 2008 ayat 2, Pasal 35 UU ITE tahun 2008. Hacking, Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 31 UU ITE tahun 2008. Cracking, Pasal 32 ayat 1, 3 UU ITE tahun 2008. Virus dan attacking, Pasal 33 UU ITE tahun 2008. Hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce yaitu 1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 2. Singapore Electronic Transaction Act, 3. EU Direct on Electronic Commerce. Aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan yaitu 1. Asas subjektif territoriality, 2. Asas objektif territoriality, 3. Asas nationality, 4. Asas protective principle, 5. Asas universality. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.